Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas pada Asia Store Singkawang. Dengan dosen pengampu, Ibu Pani Agustia Rahayuningsi, Eskom, disusun oleh Lili Tanya Angelika, Aksti Oktarianti, Nabila Nurdia Putri, Agustri Indriani, Weni Krisdianti. Teknologi informasi menjadi salah satu teknologi yang memiliki perkembangan sangat signifikan. Pada saat ini, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Sistem informasi akuntansi berperan penting dalam perusahaan besar maupun kecil karena bisa menghindari kesalahan rekapitulasi pada data pada periode tertentu dan agar nota penerimaan dan pengeluaran kas tidak hilang yang mengakibatkan tidak sesuai dengan rekapitulasi. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, komponen, atau subsistem yang saling berhubungan, bekerja sama, dan membentuk satu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan. Konsep dasar program. Konsep dasar program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Program merupakan sebuah elemen inti untuk kinerja suatu perangkat. Program inilah yang akan memproses perintah yang diberikan oleh user agar dapat dikelola oleh perangkat atau device. Program ini dibuat juga oleh manusia, dan orang yang membuat program ini disebut programmer. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Winarno mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang memiliki banyak komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Juga memiliki banyak komponen yang berfungsi dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Konsep dasar penerimaan kas. Bahri mengemukakan bahwa penerimaan kas yaitu berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan bertambahnya kas atau uang tunai perusahaan. Konsep dasar pengeluaran kas. Rudengan mengemukakan bahwa pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan aktivitas sistem, di mana setiap urutan aktivitas yang digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. Use case diagram. Use case diagram merupakan diagram UML yang berfungsi sebagai alat bantu pemodelan untuk menggambarkan tingkah laku atau behavior dari sudut pandang luas sistem untuk menjelaskan interaksi dan peran antar aktor dengan sistem yang dirancang. Sequence diagram. Sequence diagram dapat diartikan sebagai alat pemodelan rancangan sistem yang menggambarkan alur atau urutan sistem yang bersinkronisasi dengan use case diagram untuk mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang diterima atau dikirim oleh objek tersebut. Development diagram. Development diagram merupakan diagram UML yang berfungsi untuk menggambarkan konfigurasi komponen yang disusun sebagai infrastruktur aplikasi. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan teknik pemodelan struktur data secara konseptual yang menggambarkan entitas lengkap dengan atributnya dan hubungan yang terjadi antara entitas tersebut. Activity diagram penerimaan kas. Konsumen datang ke toko, lalu melakukan order pembelian, lalu karyawan menerima order pembelian, lalu konsumen melakukan pembayaran, lalu karyawan menerima pembayaran, karyawan membuat nota, karyawan mencatat pelaporan, lalu pemilik membuat nota, pemilik mencatat pelaporan harian. Activity diagram pengeluaran kas. Pemilik melakukan order pembelian,
supplier menerima order pembelian, pemilik melakukan pembayaran, supplier menerima pembayaran, supplier membuat nota atau faktur, pemilik mendapatkan nota, supplier membuat nota atau faktur, pemilik mendapatkan pengiriman barang. Activity diagram pelaporan. Karyawan membuat laporan harian, karyawan menyerahkan laporan harian ke pemilik toko, pemilik mendapatkan laporan harian, pemilik membuat laporan harian. Use case diagram. Pemilik melakukan login, pemilik menampilkan menu master, pemilik mengelola data akun, pemilik mengelola data karyawan, pemilik menampilkan menu utama, pemilik mengelola transaksi pengeluaran, pemilik mengelola transaksi penerimaan, pemilik mengelola buku besar, pemilik melihat laporan, pemilik melakukan logout. Sedangkan karyawan melakukan login, menampilkan menu master, mengelola data akun, menampilkan menu utama, mengelola transaksi penerimaan, mengelola buku besar, lalu logout. Activity diagram sistem usulan login. Admin membuka form login, lalu memasukkan username dan mencetak username dan password. Jika benar, masuk ke menu. Jika salah, menampilkan username dan password salah. Activity diagram sistem usulan menu. Admin melakukan login, sistem menampilkan menu, memilih menampilkan menu supplier, atau memilih menampilkan menu utama, memilih menampilkan menu laporan, atau memilih logon. Jika sudah memilih salah satu, maka langsung keluar. Activity diagram sistem usulan menu master. Admin memilih menu master, sistem menampilkan menu master, lalu memilih data akun, lalu keluar. Data akun, admin ke menu master, asisten ke data akun, lalu menambah. Jika sudah, melakukan penginputan data akun, lalu menyimpan, lalu keluar. Saya Agustri Indriani, NIM 11190807, akan melanjutkan menjelaskan tentang menu laporan. Admin ke menu utama, sistem ke menu utama, kemudian memilih menampilkan transaksi pengeluaran dan memilih menampilkan transaksi penerimaan dan keluar. Menu laporan penerimaan kas. Admin memilih laporan penerimaan kas, sistem menampilkan prompt laporan penerimaan kas, mengisi periode, mencetak, menampilkan data yang akan dicetak, dan keluar. Menu laporan pengeluaran kas. Admin memilih laporan pengeluaran kas, sistem menampilkan prompt laporan pengeluaran kas, mengisi periode, mencetak, menampilkan data yang akan dicetak, dan keluar. Menu transaksi. Admin memilih menu laporan, sistem menampilkan menu laporan, kemudian memilih menampilkan penerimaan kas dan menampilkan pengeluaran, mencetak, kemudian keluar. Menu transaksi penerimaan. Admin memilih menu penerimaan kas, sistem menampilkan prompt penerimaan kas, menambahkan, menginput transaksi, menyimpan, dan keluar. Menu transaksi pengeluaran. Admin memilih menu pengeluaran kas, sistem menampilkan prompt pengeluaran kas, menambahkan, menginput transaksi, menyimpan, dan dikeluarkan. Spesifikasi file. Pertama, data akun. Menu 1 elemen data. Yang pertama, ID, file ID, type integer. Yang kedua, kode akun, file KD akun, type varchar, size 10. Yang ketiga, nama akun, file NM akun, type varchar, size 10. Yang keempat, klasifikasi, file klasifikasi, type varchar, size 30. Keterangan primary. Yang kedua, penerimaan kas.
elemen data. Pertama ID, file ID type integer. Yang kedua nomor penerimaan kas, file no km type varchar size 10. Yang ketiga tanggal, file tgl type date. Yang keempat memo, file memo km type text. Yang kelima jumlah, file jumlah km type double, keterangan primary key. Yang ketiga pengeluaran kas. Elemen data, yang pertama ID, file ID type integer. Yang kedua nomor pengeluaran kas, file no kk type varchar 10. Yang ketiga tanggal, file tgl type date. Memo, file memo kk type text. Yang kelima jumlah, file jumlah kk type double, keterangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan detail penerimaan kas. Nomor 1, elemen data. Elemen datanya ID kas masuk, validnya JDKM, tipenya INT. Nomor 2, elemen datanya ID akun, validnya ID akun, tipenya INT. Nomor 3, elemen datanya debit, validnya NILDB, tipenya double. Kemudian detail pengeluaran kas. Nomor 1, elemen datanya ada kas masuk, validnya JDKM, tipenya INT. Nomor 2, elemen datanya ID akun, validnya ID akun, tipenya INT. Nomor 3, elemen datanya debit, validnya NILDB, tipenya double. Selanjutnya kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat yang pertama menu kas keluar. Nah, di dalam menu kas keluar ini terdapat ID, nok, tanggal, memok, jumlah, dan di dalam menu kas keluar ini terdapat ini menu simpan. Kemudian masuk ke kas keluar date. Nah, di dalam menu kas keluar date ini terdapat ID KK, ID akun, NILCR. Kemudian di dalam menu ini terdapat menu simpan. Kemudian masuknya ke akun. Nah, di dalam akun ini terdapat ID, kode akun, nama akun, klarifikasi. Dan di dalam menu akun ini terdapat menu simpan, menu hapus, dan menu edit. Selanjutnya menu kas masuk. Dalam menu kas masuk ini terdapat ID, nomor KM, tanggal, memok, jumlah KM. Dan di dalam kas masuk ini terdapat menu simpan. Selanjutnya masuk ke kas masuk date. Nah, di dalam kas masuk date ini terdapat ID KM, ID akun, ID NILDB, DB. Kemudian di dalam kas masuk date ini terdapat menu simpan. Selanjutnya dia masuk ke menu akun. ID, ada kode akun, nama akun, klarifikasi, dan di dalam menu akun ini terdapat menu simpan, hapus, dan edit. Selanjutnya sekuensi diagram. Yang pertama ada penerimaan kas dari menu aktor. Kemudian masukkan username dengan passwordnya, kemudian from login, kemudian validasi akun, kemudian proses login, kemudian akan tampil menu utamanya, kemudian pilih menu utama, kemudian akan tampil form penerimaan kas. Kemudian dari form penerimaan kas ini akan muncul tampilan input penerimaan kas, dan yang terakhir ini adalah input penerimaan kas. Selanjutnya pengeluaran kas. Dari menu aktor, masukkan username dengan passwordnya, kemudian from login, kemudian validasi akun, kemudian proses login, kemudian akan tampil menu utama. Kemudian dari menu utama ini akan tampil from pengeluaran kas. Kemudian from pengeluaran kas ini akan tampil menu input pengeluaran, kemudian yang terakhir input pengeluaran kas. Selanjutnya
deployment diagram. Nah, di dalam diagram ini terdapat web service. Nah, kemudian masuk ke web aplikasi. Nah, di dalam web aplikasi ini terdapat penerimaan dan pengeluaran. Kemudian database. Di dalam diagram database ini terdapat MySQL. Nah, kemudian masuk ke XAMPP. Di dalam diagram XAMPP ini terdapat perintah PHP dan web browser. Kemudian dari diagram PHP ini masuk ke client workstation. Kemudian di dalam sistem ini terdapat web browser. Saya Aksepta Rianti dengan NIM 11190801. Saya akan menjelaskan tentang code generation. Code generation di sini pertama-tama kita akan membuat migration di sini untuk membuat tabel. Yang pertama itu ada tabel akun dengan isian fieldnya seperti ini. Kemudian ada tabel kas keluar dengan isian seperti ini. Kemudian untuk kas keluar date dengan isian seperti ini. Selanjutnya ada kas masuk dengan isian seperti ini. Dan yang terakhir ada kas masuk date dengan isian seperti ini. Selanjutnya kita akan ke model. Fungsi model di sini adalah untuk memprotek tabelnya. Di sini adalah tabel akun, kita protek tabelnya dan labelnya. Untuk kas keluar, protek tabel dan labelnya. Kas keluar date juga tabel dan labelnya. Kas masuk tabel dan labelnya. Dan kas masuk date tabel dan labelnya. Selanjutnya kita akan membuat flatnya. Pertama kita akan ke akun, kita buat folder akun di view, kemudian kita buat filenya akun.php, kita isikan seperti ini. Di sini ada data akun yang nanti akan ditambahkan input. Ini adalah tampilannya. Di sini ada untuk edit dan untuk hapus. Kemudian kita masuk ke input.php-nya. Untuk input datanya ini, data akunnya ini judulnya. Kemudian ada kode akun, nama akun. Di sini ada pilihan klasifikasi akun. Terakhir ada simpan dan kembali. Selanjutnya untuk edit. Di sini ada input data akun untuk edit. Kode ada di sini ada kode akun, nama akun dan klasifikasi. Di sini ada tulisan update dan kembali. Setelah akun, kita akan ke akun controllernya. Untuk memanggil form data akunnya, kita akan masukkan short kodenya di index. Sini dia akan memanggil akun.php. Kemudian untuk bisa menggunakan tombol tambah, di sini di public function script-nya kita tambahkan script-nya return view akun input di folder akun di file input. Kemudian untuk menyimpannya, di sini di public function store fungsinya untuk menyimpan seperti ini isiannya. Kemudian public function editnya seperti ini untuk mengedit. Kemudian public function update-nya seperti ini. Ini fungsinya untuk menyimpan hasil editan. Dan yang terakhir public function destroy. Saya akan melihatkan
hasilnya. Berikut adalah data akunnya. Pertama kita akan klik tambah. Dia akan muncul seperti ini. Ini untuk kembali. Ini ada edit. Editnya seperti ini. Kemudian hapus seperti ini. Selanjutnya saya akan ke kas masuk. Jadi sudah untuk model dan tabelnya. Ini untuk tabel dan ini untuk modelnya. Kita akan membuat folder di view kas masuk. View kas masuk. Terus kita membuat file kas masuk.php. Sini ada juga data penerimaan kas, ada tombol tambah, kurang lebih sama kayak seperti akun untuk form awalnya. Kemudian dari sini kita akan ke untuk form inputnya. Form inputnya seperti ini. Sini ada kas masuk store. Di sini ada tulisan nomor transaksi, tanggal transaksi, dan memang ini untuk memilih akun. Nanti akun yang telah dibuat akan muncul di sini. Kemudian di sini untuk mentotalkan. Selanjutnya kita ke detail. Untuk detail hanya menampilkan saja seperti nomor transaksi, tanggal transaksi, memo, data yang digunakan. Kemudian kita akan ke kas masuk controllernya. Di sini ada fungsinya. Jangan lupa menggunakan use app akun dan use db. Yang pertama itu public function indexnya untuk memanggil kas masuk. Kemudian ada public function create-nya untuk membuat. Selanjutnya ada public function store untuk menyimpan data yang telah dibuat. Dan public function show untuk melihat detailnya. Dan terakhir public function destroy untuk menghapus. Jangan lupa di web PHP-nya kita tulis dua ini, root resort kas masuk controller, dan root get kas masuk hapus ID kas masuk controller destroy. Yang root resort kas masuk controller untuk memanggil. Saya akan melihatkan hasilnya di penerimaan kas. Tampilannya, kita klik tambah. Ini tampilannya. Untuk detail, nah ini detailnya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kas keluarnya. Kas keluarnya juga hampir sama dengan kas masuk. Di sini ada data pengeluaran kas, ada tombol tambah, tabel untuk menampilkan data yang telah diinput, ada detail dan hapus. Kemudian kita ke input blade-nya. Ada juga input blade-nya. Di sini ada untuk nomor transaksi, tanggal transaksi, dan memo. Di sini untuk pilihan akunnya, jumlah pengeluaran, totalnya, ada simpan dan kembali. Kemudian ke detail. Detail sini untuk menampilkannya,
untuk menampilkan nomor transaksi, tanggal transaksi, memo, kota pengeluaran, data akun yang digunakan. Dan klik kembali. Selanjutnya kita akan ke controllernya, kas keluar controllernya. Jangan lupa menggunakan use app akun dan use db. Untuk memanggilnya kita akan ke public function index. Kemudian untuk menginputnya kita ke public function create. Di sini ada nomornya. Kemudian untuk menyimpan data yang telah diinput, kita akan ke public function store-nya. Di sini untuk menyimpan ke tabel kas keluarnya, dan yang ini untuk menyimpan ke detail kas keluar. Kemudian ini untuk melihat kembali detail kas keluarnya. Dan yang terakhir, public function destroy untuk menghapus. Jangan lupa di PHP-nya kas keluar urutnya untuk menampilkan menggunakan reshoot dan untuk menghapus menggunakan get. Selanjutnya kita akan ke laporan. Di sini ada laporan transaksi pengeluaran kas dan laporan penerimaan kas dalam bentuk PDF. Di sini ada pilihan periode, tanggal awal, tanggal akhir. Sama untuk laporan penerimaan kas juga ada periode, tanggal awal dan tanggal akhir. Saya akan melihatkan pengeluaran kasnya. Klik tambah, formnya seperti ini. Klik kembali, kalau detailnya seperti ini, dan hapusnya akan ada keluar rating ini menghapus data. Untuk laporannya ini scriptnya. Kemudian di web PHP-nya di show root resort laporan controller. Jangan lupa di controllernya kita buat laporan controllernya. Gunakan PDF karena kita akan menggunakan PDF. Public function indexnya kita akan buat untuk laporan. Kemudian untuk show-nya di sini ada kas keluar dan kas masuk. Kita akan menampilkan laporannya. Ini adalah laporan pengeluaran kasnya. Kita akan coba untuk pengeluaran kas. Kita cetak. Terbuka hasilnya untuk pengeluaran kas. Jadi iklan supaya laporan pengeluaran hasil paspor. Selanjutnya untuk penggunaan kas. Ada laporan terima kasihnya pendapatan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.